Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas akhir basis data yang mana kami mengambil temanya itu sistem manajemen perpustakaan rekayasa Oracle SQL. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marcelo Bayu dan Wijaksono dengan NIM 251153-2011. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Fajrul Zikri dengan NIM 2511533023. Perkenalkan, nama saya Amiratul Fadila dengan NIM 2511532023. Untuk pembahasan slide pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Kepada Fajar, saya persilahkan. Terima kasih Bayu. Baik, saya akan menyampaikan isi dari slide pertama PPT kelompok kami. Yang pertama di sini pada slide pertama kami letakkan arsitektur konseptualnya, yaitu pemetaan realisasi entitasnya. Yang dimana sesuai dengan ketentuan penugasan terdapat 6 tabel, 6 tabel dengan masing-masing PK dan FK-nya. Yang dimana pusat dan penggunaan inti entitasnya terdapat pada tabel buku. Dan sebagai jembatan kepada tabel-tabel lainnya ada tabel buku, yang dimana ini berfungsi sebagai jembatan transaksional, yang dimana memiliki relasi many to many. Sedangkan untuk buku dan relasi dari buku dan ke, ke tiga tabel gender, authors, dan publisher itu masing-masing 1N, yaitu pendukung. Selanjutnya, eh, pada slide selanjutnya kita akan membedah kardinalitas dan anatomi resolusi M dan N. Relasi langsung M dan N antara anggota dan buku tidak dapat diimplementasikan dalam database relasional fisik. Member members satu anggota meminjam buku ke borrow. Borrow. Buku satu satu buku dipinjam banyak anggota. Solusi dipecah menjadi tabel perantara borrows. Jadi member tidak bisa langsung meminjam buku ke tabel buku, tetapi harus melalui tabel borrow. Yang dimana tugas borrow tadi adalah sebagai perantara antara member dengan tabel buku. Selanjutnya, corong normalisasi atau memfiltrasi redundansi data. Data mentah yang telah kita masukkan akan difilter lagi, dimulai dari 1NF, first normal form, atribut atomik menghilangkan data berulang atau multinilai dalam satu baris. Kemudian, second normal form, dependensi kunci penuh. Setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Lalu ada third normal form, eliminasi dependensi. Eliminasi dependensi transitif. Memecah data referensi ke tabel-tabel terpisah. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu tabel saja. Di mana untuk buku tadi dipecah menjadi 3, yaitu penulis, penerbit, dan gender. Eh, Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amiratul. Pada Amiratul, dipersilakan. Eh, di slide ini kita masuk ke cetak biru, kamus data entitas master. Di sini ada 4 tabel, yaitu genre, writers, publishers, dan members. Di sini saya menggunakan kode genre sebagai primary key-nya. Lalu writers, primary key-nya kode penulis, tabel publisher, primary key-nya kode penerbit. Next slide. Kemudian cetak biru kamus data jantung transaksi. Di sini tabel borrows berperan sebagai jantung transaksinya. Intinya di sini kami menggunakan komposit primary key yang menggabungkan name,
kode buku, dan tanggal pinjam. Kunci ini nanti digunakan agar anggota yang sama dapat melakukan peminjaman yang berulang di waktu yang berbeda tanpa membuat datanya bentrok. Next slide. Selanjutnya, konstruksi DDL dan matriks relasi logika. Di sini kami memakai dua strategi constraint untuk menjaga keamanan data. Strategi yang pertama yaitu on-delete cascade yang diterapkan ke tabel writers, publishers, dan members. Guna on-delete cascade ini adalah untuk memastikan integritas ketat. Jadi, semisalnya ada data penulis yang dihapus, seluruh buku karya penulis akan ikut terhapus juga. Strategi yang kedua adalah on-delete set null yang diterapkan ke tabel genres. On-delete set null ini sifatnya fleksibel. Jadi, kalau sebuah genre dihapus, data bukunya akan tetap ada. Hanya saja status genrenya akan berubah jadi kosong atau nol. Next. Selanjutnya kita masuk ke otomatisasi nilai, sequence, dan sistem default. Di sini kami menggunakan sequence untuk membuat auto increment untuk identitas unik anggota dan buku. Lalu tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini menggunakan date default sysdate. Jadi hari transaksi akan tercatat secara otomatis tanpa perlu diinput secara manual. Terakhir, batas pengembalian. Jadi database secara matematis akan menetapkan batas waktu 7 hari setelah buku dipinjam menggunakan rumus date default sysdate plus 7. Next slide. Selanjutnya, anatomi view keterlambatan. Kegunaan view ini adalah untuk menyederhanakan query admin. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Emeratul. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Saudara Fajar, tolong digeser slide-nya. Oke, kita masuk di sini validasi operasional. Saya menuliskannya skenario The Happy Pet. Jadi, intinya mekanisme dari database yang kami bangun ini, yang pertama itu, kita akan memasukkan data ke dalam genre, writers, publishers, member, ataupun books. Data tersebut datanya bebas, tetapi harus sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan di masing-masing tabel. Selanjutnya, dari data tadi itu, kita dapat menggunakannya untuk dimasukkan ke dalam tabel borrow. Ibaratnya, jadi kita tinggal ngambil data dari tabel genre, writers, publisher, dan books tadi. Yang genre, writer, publisher tadi dimasukin ke books, sedangkan member nanti akan masukin ke borrow, dan books juga itu. Nah, nanti mekanismenya, tanggal pinjamnya misalnya adalah hari ini, 17 Juni 2026. Otomatis sistem akan menambahkan 7 hari ke depan sebagai batas pengembaliannya. Dan nanti akan ada status yang awalnya belum dipinjam, akan berubah jadi dipinjam setelah kita lakukan input data. Oke, next. Jadi, ada simulasi di mana kami melakukan, misalnya jika kita memasukkan sebuah buku dengan kode penulis WW9, di mana kode penulis tersebut tidak ada di dalam database penulis, maka otomatis database-nya akan memberikan merentur output error, yaitu integrate constraint file, di mana primary key-nya atau parent key-nya tidak ditemukan. Kemudian, kami juga melakukan simulasi di mana memaksa data di mana adanya anggota yang sudah terdaftar name-nya dalam tabel member tadi, yang mana akan merentur output unique constraint file. Next-nya, ini adalah salah satu view yang kami buat. Ini langsung saja ke bagaimana output dari view yang kami buat ini. Jadi, select bintang from view, monitoring keterlambatan. Yang mana nanti outputnya itu akan menghasilkan seperti ini. Next. Jadi, kesimpulannya, terdapat 3 pilar di sini atas sistem database yang kami bangun ini. Yang pertama, kami menerapkan 3 bentuk normalisasi. Kemudian yang kedua, kami melakukan bentuk perlindungan terhadap integritas data. Dan yang ketiga, kami menggunakan otomisasi database, menggunakan sequence dan view. Sehingga database ini dapat digunakan dengan mudah dan datanya pun tetap aman. Baiklah,
Sekian dari saya, dan kami dari kelompok 14 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.